Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 teori graf kelas C akan mempresentasikan mengenai materi pewarnaan titik. Sebelum memasuki untuk materinya, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Kiara Putri Mulia Kusuma Wardani dengan NIM 242410102072 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Arya Sampurna Baruna Wijaya dengan NIM 242410102077. Dilanjutkan oleh teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Najwa Ulul Azmi dengan NIM 242410102037. Perkenalkan, nama saya Ana Sevanya Alia Marani dengan NIM 242410102065. Baik, bisa dilanjut. Baik, untuk selanjutnya adalah kita memasuki materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Oke, baik. Masuk ke slide pertama. Saya akan menjelaskan mengenai apa itu pewarnaan titik. Apa sih pewarnaan titik itu? Pewarnaan titik itu adalah proses memberi warna pada setiap titik atau node dalam graf. Tujuannya itu buat apa sih? Tujuannya itu agar dua titik yang terhubung langsung atau bertetangga, seperti pada gambar ini, itu tidak memiliki warna yang sama. Dan juga kita itu dapat menggunakan jumlah warna yang sesedikit mungkin agar tidak terjadi kekeliruan. Dalam matematika, hal ini tuh disebut sebagai pewarnaan K, yaitu menggunakan K warna. Warna dianggap sebagai angka, misalnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Contoh dari pewarnaan itu dapat kita lihat pada gambar ini. Di contoh ini kita itu dapat melihat graf dengan beberapa titik yang diberi angka 1 hingga 2 untuk mewakili warna. Tidak ada dua titik yang bertetangga memiliki angka yang sama. Ini berarti pewarnaannya itu valid. Lanjut ke bagian bawah. Eh, apa itu bilangan kromatik? Bilangan kromatik sendiri itu adalah jumlah warna yang paling sedikit yang dibutuhkan agar graf bisa diwarnai dengan aturan yang tadi saya sebutkan. Nah, kita simpulkan bilangan kromatik itu dari graf G dengan C dalam kurung G. Jadi, dalam kurung G itu adalah nilai K terkecil yang memungkinkan pewarnaan graf tanpa konflik warna. Seperti pada gambar ini dapat kita lihat warna-warnanya itu berbeda. Nah, untuk pewarnaan yang dikatakan sempurna itu ada, maksud saya pewarnaan itu dikatakan sempurna bila tidak ada dua titik bertetangga yang memiliki warna yang sama. Jadi kalau kita berhasil mewarnai graf dengan jumlah warna minimal dan tidak ada konflik, itu disebut pewarnaan sempurna. Contoh ilustrasinya tuh dapat dilihat pada gambar ini. Di sini kita tuh dapat melihat tiga graf dengan pewarnaan yang berbeda. Yang pertama itu butuh tiga warna untuk pewarnaan yang sempurna. Lalu yang kedua tuh butuh empat warna. Dan yang ketiga tuh butuh dua warna saja. Hal ini tuh menunjukkan bahwa setiap bentuk graf eh, mempunyai kebutuhan warna yang berbeda, tergantung struktur koneksi antar titiknya. Jadi intinya itu pewarnaan titik itu adalah teknik untuk menghindari konflik antar titik dalam graf. Dan konsep ini tuh sangat berguna di dunia nyata seperti saat kita itu membuat jadwal ujian dan lain-lain sebagainya. Untuk slide berikutnya ada batas bawah dan batas atas bilangan kromatik yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, bilangan kromatik dari sebuah graf G disimbolkan dengan X dalam kurung G yang merupakan jumlah minimum warna yang dibutuhkan untuk mewarnai simpul-simpul atau titik-titik graf sedemikian rupa sehingga tidak ada dua simpul bertetangga yang memiliki warna yang sama. Nah, untuk yang pertama yaitu batas bawah bilangan kromatik. Untuk menentukan batas bawah, kita bisa melihat subgraf dari G dan mengamati derajat dari simpul-simpul teoremanya. Jika H adalah subgraf dari G, maka X dalam kurung H lebih kecil atau sama dengan X dalam kurung G, yang artinya subgraf membutuhkan paling sedikit warna sebanyak graf aslinya.
Dan untuk contohnya yaitu pada gambar 6.4, graf G mengandung subgraf isomorfik dengan graf lengkap K4. Karena X dalam kurung K4 sama dengan 4, maka X dalam kurung G adalah lebih dari atau sama dengan 4. Namun, karena ada simpul tambahan yang terhubung, sehingga dibutuhkan satu warna lagi, yang menyebabkan X dalam kurung G menjadi 5. Selanjutnya yaitu batas atas bilangan kromatik dalam Brooke teorem. Brooke teorem menyatakan, misalkan G adalah graf terhubung yang bukan graf lengkap dan graf sikel ganjil, maka X dalam kurung G lebih kecil atau sama dengan delta, di mana delta adalah derajat maksimum dari simpul dalam graf G. Contohnya, seperti pada gambar 6.5 ini, bilangan kromatik dari sebuah graf G yang ditentukan dengan menggunakan batas bawah dan batas atas teorema Brooke. Graf tersebut memuat subgraf yang isomorfis dengan graf lengkap K4, sehingga X dalam kurung G merupakan kubik dari X dalam kurung K4 yang berarti sama dengan 4. Sedangkan derajat terbesar dari delta dari titik pada graf G adalah 4. Sehingga X dalam kurung G itu lebih kecil atau sama dengan delta, di mana deltanya sama dengan 4. Dengan demikian, bilangan kromatik dari graf tersebut adalah 4. Bisa dilanjut oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya yaitu bilangan kromatik keluarga graf khusus. Yang pertama ada bilangan kromatik graf lengkap. Graf lengkap Kn dengan N lebih besar sama dengan 1 memiliki bilangan kromatik X, Kn sama dengan N, di mana tiap titiknya bertetangga dengan semua titik lain dan dalam pewarnaannya N membutuhkan warna yang berbeda. Berikut adalah contoh pewarnaan graf lengkap 5 titik atau K5, di mana tiap titiknya terhubung ke semua titik lain, serta dalam pewarnaannya tidak boleh ada 2 titik bertetangga dengan warna yang sama. Jadi tiap titik harus diberi warna yang berbeda. Lalu selanjutnya, bilangan kromatik graf 2 partisi lengkap. Bilangan kromatik dari graf 2 partisi lengkap KMN dengan MN lebih besar sama dengan 1 adalah 2, yaitu X KMN sama dengan 2, di mana titik-titik dalam partisi yang sama tidak saling bertetangga dan hanya bertetangga dengan titik-titik di partisi lain. Karena itu, cukup menggunakan 2 warna saja untuk mewarnai masing-masing partisi agar tidak ada 2 titik yang bertetangga memiliki warna yang sama. Secara umum, setiap graf 2 partisi yang memiliki paling sedikit satu sisi memiliki bilangan kromatik 2. Jadi, seperti yang terlihat pada contoh gambarnya, hanya menggunakan 2 warna saja, yaitu warna merah dan warna biru untuk tiap-tiap partisinya. Jadi partisi yang pertama ada di sebelah kiri yaitu menggunakan warna merah dan partisi yang kedua menggunakan warna biru di sebelah kanan. Lalu untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah materi graf kritis. Jadi graf kritis ini disebut graf G disebut kritis jika setiap subgraf sejati dari G yaitu H tidak sama dengan G selalu memiliki bilangan kromatik yang lebih kecil dari G. Contoh graf kritis yang sederhana adalah graf lengkap Kn untuk setiap n lebih dari sama dengan 2. Contoh lainnya bisa dilihat pada gambar di bawah, di mana setiap subgraf sejatinya menghasilkan bilangan kromatik yang lebih kecil dari 4. Karena sifat ini, setiap graf kritis pasti terhubung. Ini bisa dibuktikan dengan jika graf tidak terhubung, maka kita bisa memilih salah satu komponennya yang paling besar. Dan komponennya itu akan memiliki bilangan kromatik sama dengan graf asal, sehingga bertentangan dengan definisi graf kritis. Selain itu, setiap graf G selalu memiliki subgraf kritis H dengan kromatik H sama dengan kromatik G.
Bukti umumnya dilakukan dengan jika G sudah kritis, kita cukup ambil H sama dengan G. Jika tidak, berarti ada subgraf sejati H1 dari G dengan kromatik H1 sama dengan kromatik G. Jika H1 kritis, selesai. H sama dengan H1. Kalau H1 belum kritis, maka ada subgraf sejati H2 dari H1 dengan kromatik H2 sama dengan kromatik H1 sama dengan kromatik G, dan seterusnya. Karena G adalah graf berhingga, proses ini pasti berhenti di subgraf kritis HK. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai graf yang sudah ada di gambar. Jadi terdiri dari 5 simpul, di mana simpul pertama warnanya adalah merah, kedua biru, ketiga kuning, keempat hijau, dan kelima coklat. Untuk simpul yang pertama sampai keempat ini membentuk graf lengkap yang semuanya saling terhubung, jadi membutuhkan 4 warna. Lalu untuk simpul kelima ini terhubung ke semua simpul dari 1 sampai 4. Karena kita membutuhkan warna kelima agar tidak melanggar peraturan pewarnaan graf. Jadi untuk bilangan kromatik dari graf ini 5. Lalu eh, dan jika kita menghapus salah satu simpul, maka bilangan kromatiknya ini akan berkurang. Kenapa tidak bisa dipakai kurang dari 5 warna? Seperti yang saya bilang tadi, karena akan selalu ada 2 simpul yang bertangga yang terpaksa memakai warna yang sama. Gitu. Jadi gambar ini juga, graf ini membuktikan bahwa graf kritis tidak selalu harus graf lengkap, tapi tetap memiliki struktur warna yang kritis. Dan tapi graf lengkap ini sudah pasti kritis. Mungkin sekian untuk penjelasan graf dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.